Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muizatu Oktavia Putri dengan NIM 15211171303 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hazard, risk, dan juga pengendalian risiko dari beberapa aktivitas. Aktivitas yang ketiga merupakan aktivitas menjahit baju. Pada aktivitas ini, penjahit membuka kiosnya di pinggir jalan raya. Oleh karena itu, untuk melihat situasi dan kondisi aktivitasnya, mari kita lihat di video selanjutnya. Potensi bahaya yang pertama yaitu potensi bahaya jenis mekanik. Di sini terdapat jarum jahit yang digunakan oleh penjahit. Jarum jahit ini beresiko mengalami tertusuk pada jari tangan penjahit. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena jarum jahit tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini, jarum jahit pun tidak dapat digantikan karena jarum jahit merupakan alat komponen penting pada aktivitas menjahit. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini, jarum jahit dapat diberikan penutup saat jarum jahit tidak digunakan sehingga pekerja tidak ada resiko tertusuk. Tidak hanya itu, pekerja dapat menggunakan jarum jahit dengan ukuran kelancipan yang lebih tumpul sehingga resiko tertusuk dapat diminimalisir. Yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini, penjahit dapat diberikan panduan mengenai tata cara menjahit yang benar dan penuh dengan konsentrasi agar tidak adanya resiko tertusuk. Yang kelima yaitu APD atau alat pelindung diri. Di sini, penjahit dapat menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan ataupun bidal ataupun timbel. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu ujung laci yang lancip dan tajam. Penjahit beresiko mengalami tertusuk dan tersayat pada ujung lancip yang tajam tersebut. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena laci merupakan tempat penyimpanan barang di area lingkungan kerja. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini laci yang terbuat dari kaca dan ujung yang terbuat dari besi dapat digantikan dengan laci yang terbuat dari plastik sehingga lebih aman. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada bagian-bagian ujung laci yang lancip dapat diberikan bantalan dari karet sehingga saat terjadinya benturan meminimalisir resiko tertusuk ataupun tersayat. Yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan label pada ujung-ujung bagian yang lancip. Tidak hanya itu, dapat dilakukan penataan letak yang benar, penataan lacinya sehingga area kerja lebih luas dan juga tidak adanya resiko tertusuk dan juga tersayat. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja tidak perlu menggunakan alat pelindung diri. Pekerja cukup menggunakan baju yang nyaman dan aman sehingga pekerja dapat dengan leluasa melakukan aktivitas kerjanya dan dapat melakukan aktivitas kerja dengan penuh konsentrasi. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu gunting.
Penjahit dapat mengalami resiko tertusuk, terpotong, maupun tersayat akibat dari gunting tersebut. Oleh karena itu, pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Gunting tidak dapat digantikan karena gunting digunakan untuk memotong kain pada aktivitas menjahit. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini, gunting yang ujungnya lancip dapat diganti dengan gunting yang ujungnya lebih tumpul, namun tetap bisa digunakan untuk memotong kain. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat diberikan bantalan pada bagian yang lancip di ujung gunting, sehingga gunting yang lancip tersebut dapat diminimalisir untuk kejadian tertusuk. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini dapat dilakukan dengan cara pemberian tata cara penggunaan gunting yang benar dan selalu memberikan peringatan pada penjahit untuk melakukan aktivitasnya dengan penuh konsentrasi dan berhati-hati agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini penjahit dapat menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Sarung tangan di sini dapat digunakan penjahit jika penjahit tidak mengalami risih dan tidak mengganggu aktivitas kerjanya tersebut. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu silet atau cutter. Di sini penjahit dapat mengalami resiko tersayat akibat silet atau cutter tersebut. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena silet atau cutter tidak dapat hilangkan. Silet atau cutter ini digunakan penjahit pada aktivitas memotong bagian-bagian kecil pada kain ataupun benang-benang. Yang kedua yaitu substitusi. Di sini penjahit dapat mengganti silet atau cutternya dengan menggunakan rotary cutter yang lebih aman, nyaman, dan mudah digenggam. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena silet atau cutter tersebut tidak dapat dimodifikasi lagi. Yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan secara berkala mengenai kelayakan silet atau cutter, sehingga silet atau cutter yang tidak layak pakai bisa dibuang ataupun tidak digunakan kembali. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya jenis fisika. Di sini terdapat bising yang berasal dari kendaraan seperti sepeda motor, mobil, ataupun truk. Oleh karena itu, bising ini beresiko menyebabkan gangguan pendengaran, pusing, terganggunya konsentrasi, hingga menyebabkan kecelakaan kerja. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena tempat kerja atau lingkungan kerja berada di pinggir jalan raya. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun juga tidak dapat dilakukan karena lingkungan kerja tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini lingkungan kerja dapat diberikan radio ataupun speaker musik sehingga pekerja dapat mendengarkan musik dan suara bising dari kendaraan bermotor dapat teralihkan. Di sini pekerja juga dapat menggunakan earphone atau headset untuk mendengarkan musik. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini pekerja dapat diberikan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD. Pekerja dapat menggunakan APD berupa earplug. Potensi bahaya fisika yang kedua yaitu pencahayaan yang kurang baik, terlebih saat terjadinya mendung ataupun hujan. Hal ini beresiko mengalami salah presisi pada saat menjahit dan juga bisa beresiko mengalami tertusuk jarum jika pencahayaan kurang baik. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena pencahayaan yang kurang baik tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pencahayaan yang kurang baik juga tidak dapat digantikan karena pencahayaan yang kurang baik tersebut berasal dari alam ataupun karena keadaan mendung. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini pekerja dapat memberikan pencahayaan tambahan dari lampu dengan intensitas cahaya yang cukup untuk proses menjahit.
Yang keempat yaitu administrasi. Di sini pekerja dapat memberikan pengingat dengan menggunakan aplikasi handphone sebagai pengingat saat hujan datang ataupun mendung, sehingga pekerja dapat menyiapkan dengan cepat ataupun dengan segera alat-alat untuk pencahayaan pada saat proses menjahit. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa kacamata sebagai alat bantu untuk melakukan penglihatan pada saat proses. Potensi bahaya fisika yang selanjutnya yaitu cuaca tidak menentu. Dalam hal ini, cuaca dapat menyebabkan resiko kepanasan ataupun dehidrasi pada saat cuaca panas, dan pada saat cuaca dingin dapat menyebabkan kedinginan pada pekerja saat berada di area kerja. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena cuaca tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun juga tidak dapat dilakukan karena cuaca tidak dapat digantikan. Cuaca berasal dari Allah SWT. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan di area kerja dengan memberikan kipas angin sesuai dengan keinginan pekerja. Di sini pekerja dapat mengatur suhu kipas angin yang diinginkan. Jika saat terjadi hujan, pekerja dapat mematikan kipas angin tersebut. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini pekerja dapat memberikan penyediaan air minum. Air minum di sini bisa berupa air minum dingin ataupun air minum hangat, sehingga pekerja dapat menyeduh air minum tersebut sesuai dengan kondisi cuaca dan keinginan pekerja. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan baju dari bahan katun. Tidak hanya itu, pekerja juga dapat menggunakan jaket jika cuaca sedang dingin ataupun hujan ataupun mendung. Potensi bahaya fisika yang ketiga yaitu lantai yang licin saat terjadi hujan. Lantai yang licin ini dapat mengakibatkan resiko terpeleset pada penjahit. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena lantai licin berasal dari air hujan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun masih tidak dapat dilakukan karena air hujan dan juga lantai licin tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini pekerja dapat memberikan alas lantai anti licin pada area kerja sehingga meminimalisir resiko terpeleset. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini pekerja dapat menyediakan kain lap untuk alas kaki sehingga saat memasuki area kerja kaki sudah bersih dan tidak basah. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa sandal yang alasnya kasar sehingga meminimalisir resiko terpeleset saat terjadinya lantai licin. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya jenis elektrik. Di sini terdapat stop kontak dan juga kabel yang sangat berantakan. Hal tersebut beresiko mengalami konslet listrik saat terjadinya hujan karena air hujan dapat memasuki stop kontak dan kabel yang begitu berantakan dapat memicu terjadinya konslet listrik. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena stop kontak dan juga kabel tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun masih tidak dapat dilakukan karena stop kontak dan juga kabel tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini pekerja dapat memberikan penutup di area stop kontak sehingga air hujan tidak dapat masuk. Tidak hanya itu, pekerja juga dapat membersihkan atau membereskan kabel-kabel yang berantakan sehingga tertata dengan rapi. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini pekerja dapat memberikan label bahaya ataupun label mudah tersetum pada area stop kontak sehingga orang-orang di sekitar area kerja dapat lebih berhati-hati. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa face shield saat memasuki area stop kontak yang mudah tersetum tersebut.
Jenis potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya biologi. Di sini terdapat serangga seperti nyamuk. Nyamuk ini dapat beresiko mengakibatkan gigitan nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit gajah, demam berdarah, ataupun chikungunya. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk bakar. Yang kedua yaitu substitusi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan karena nyamuk tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara di lingkungan kerja diberikan penutup seperti kelambu ataupun penutup plastik sehingga nyamuk tidak memasuki area kerja. Namun hal ini juga harus tetap memperhatikan kenyamanan pada penjahitnya. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyediaan lotion anti nyamuk agar pekerja tidak digigit nyamuk. Selain itu dapat juga diberikan sosialisasi mengenai bahayanya digigit nyamuk. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat digunakan penjahit di sini yaitu menggunakan baju dengan lengan panjang ataupun celana panjang sehingga gigitan nyamuk tersebut tidak langsung mengenai kulit dari penjahit. Potensi bahaya biologi yang selanjutnya yaitu virus corona. Virus corona ini dapat berpotensi menjangkit penjahit karena penjahit berinteraksi dengan banyak orang. Virus corona ini beresiko menyebabkan penyakit COVID-19 yang dapat menyerang sistem saluran pernafasan manusia. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena virus corona tidak dapat dihilangkan. Terlebih sekarang pada masa pandemi COVID-19 di mana virus corona menyebar begitu cepat. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun masih tidak dapat dilakukan karena virus corona tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemberian penutup plastik di area-area kerja sehingga droplet dari pelanggan dapat diminimalisir. Yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara penyediaan tempat mencuci tangan berserta air bersih dan juga sabun, penyediaan hand sanitizer, dan juga pemberian label untuk wajib masker dan juga wajib mencuci tangan sebelum berinteraksi. Tidak hanya itu, dapat juga dilakukan dengan cara mewajibkan pelanggan untuk vaksin COVID-19 minimal dosis 1. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD. Di sini penjahit ataupun pelanggan dapat menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan diusahakan juga dapat menggunakan double masker. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya jenis kimia. Di sini terdapat asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor ini dapat menyebabkan resiko gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan juga kanker paru-paru. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Tahap ini tidak dapat dilakukan karena lingkungan kerja berada di sekitar jalan raya, sehingga asap kendaraan bermotor memang sangat banyak di sekitarnya. Yang kedua yaitu substitusi. Tahap ini pun juga tidak dapat dilakukan karena asap kendaraan bermotor tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemberian kipas angin di area tempat kerja. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini dapat dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi mengenai bahayanya terpapar asap kendaraan bermotor secara terus-menerus dan juga pemberian sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini penjahit dapat menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Potensi bahaya jenis kimia yang selanjutnya yaitu debu jalan raya. Debu jalan raya ini beresiko menyebabkan alergi, iritasi saluran pernafasan, infeksi saluran pernafasan, dan juga iritasi mata. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Tahap eliminasi ini tidak dapat dilakukan dikarenakan debu jalan raya tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Tahap ini pun masih tidak dapat dilakukan karena debu jalan raya tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering.
Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemberian penutup dengan menggunakan plastik bening di area kerja sehingga meminimalisir debu dan juga droplet dari pelanggan. Yang keempat yaitu administrasi. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD dan bahaya dari terpapar debu kendaraan bermotor dengan waktu yang relatif lama. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini penjahit dapat menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya jenis ergonomi. Di sini yang pertama yaitu terdapat job monotoni. Job monotoni ini beresiko menyebabkan penjahit merasa bosan dan juga jenuh, sehingga berpotensi mengalami gangguan konsentrasi pada saat bekerja yang akan menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Tahap ini tidak dapat dilakukan karena job monotoni berasal dari proses menjahit itu sendiri. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun masih tidak dapat dilakukan karena job monotoni tersebut tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara job monotoni diberikan selingan berupa peregangan otot sehingga pada saat proses menjahit tidak hanya monoton saja. Yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi mengenai peregangan otot dan juga penyediaan waktu istirahat bagi penjahit sehingga penjahit tidak kelelahan. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini penjahit dapat menggunakan APD berupa sarung tangan yang nyaman. Potensi bahaya ergonomi yang selanjutnya yaitu duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama ini beresiko menyebabkan nyeri muskuloskeletal seperti punggung, pinggang, leher, pergelangan tangan, dan juga pergelangan kaki. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena pekerjaan menjahit memanglah dilakukan dengan cara duduk. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun duduk terlalu lama tidak dapat digantikan. Namun tempat duduk dapat digantikan dengan tempat duduk yang ada sanggahan sehingga pekerja lebih nyaman dan betah. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan tempat duduk di dekat tembok dan juga diberikan bantalan sehingga pekerja lebih nyaman. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini dapat diberikan cara sosialisasi mengenai peregangan otot, penyediaan obat-obatan jika nyeri terjadi dan juga penyediaan waktu istirahat bagi penjahit. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini dapat dilakukan dengan cara pemberian alat pelindung diri berupa sarung tangan. Potensi bahaya ergonomi yang selanjutnya yaitu gerakan berulang. Gerakan berulang ini beresiko menyebabkan nyeri muskuloskeletal. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena gerakan berulang tersebut berasal dari aktivitas penjahit. Yang kedua yaitu substitusi. Tahap ini pun masih tidak dapat dilakukan karena pada zaman sekarang belum tercipta alat mesin jahit otomatis. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Tahap ini pun masih belum bisa dilakukan. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap administrasi ini dapat dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi mengenai peregangan otot selama 1 jam sekali dan juga pemberian obat-obatan jika terjadinya nyeri secara tiba-tiba. Dan yang kelima yaitu APD. Di sini penjahit dapat menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya jenis psikologi. Di sini terdapat lingkungan kerja yang sempit dan juga tidak kondusif atau ramai. Dalam hal ini, penjahit dapat mengalami resiko berupa stres karena mendapatkan tekanan tambahan dari lingkungan sekitarnya. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Tahap ini tidak dapat dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun tidak dapat dilakukan karena lingkungan kerja tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara penataan ruangan yang lebih
rapi, dan juga lebih luas sehingga lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini dapat dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi mengenai tata cara penataan ruang yang baik dan benar, dan juga penyediaan sapu, sulak, ataupun kain las sebagai alat-alat kebersihan. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini penjahit dapat menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan juga sandal anti licin. Potensi bahaya psikologi yang selanjutnya yaitu pelanggan yang banyak permintaan. Hal ini tentunya beresiko pada penjahit, yaitu mengalami depresi karena harus menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Tahap ini tidak dapat dilakukan karena pelanggan tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Tahap ini pun masih tidak dapat dilakukan karena pelanggan tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pelanggan diberikan layanan-layanan yang terbaik sesuai dengan keinginan pelanggan dan sesuai dengan kepuasan pelanggan. Namun hal ini harus dilakukan dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat yaitu administrasi. Di sini dapat dilakukan dengan cara pemberian jasa paket pada pelanggan sehingga pelanggan tidak perlu bingung untuk memilih jasa paket layanan mana yang harus dia gunakan. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pelanggan ataupun penjahit dapat menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Terlebih sekarang merupakan masa pandemi, sehingga pelanggan dan juga penjahit dapat terlindung dari virus corona.